Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Baik, Bapak rasa kalian kumpul di sini karena sudah tahu kita akan melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Namun sebelum kita mulai pada bimbingan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari salah satu dari kalian ada yang ingin memimpin? Saya Pak. Baik, silakan. Baik, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa agar kegiatan dilancarkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih karena sudah memimpin doa pada hari ini. Di sini ada pepatah mengatakan kenal kata sayang. Maka dari itu di sini Bapak terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama Bapak Wisaka. Di sini Bapak akan menjadi sebagai pemimpin kelompok pada bimbingan kelompok hari ini. Selanjutnya mungkin bisa dari adik sebelah kanan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bunga Feby, bisa dipanggil Bunga. Saya dari Gianyar. Perkenalkan nama saya Dimadi Dewi, bisa dipanggil Duni dari Karangasem. Baik, selanjutnya. Perkenalkan saya Putu Kartika Mahadiri Nata, bisa dipanggil Martika, saya berasal dari Yunani. Baik. Perkenalkan nama saya Risa Abdul Delia Felisa, bisa dipanggil Delia, saya dari Singaraja. Baik, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Komalis Anarendi, bisa dipanggil Desi, saya dari Karangasem. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian sekarang sudah mau hadir pada bimbingan kelompok hari ini, dan juga saya mengucapkan salam kenal kepada kalian semua. Di sini kita tidak usah tegang pada sesi bimbingan kelompok hari ini, dan sebelumnya saya ingin menanyakan kabar kalian ini terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bapak. Baik, Bapak terus senang yang mendengarnya kabar kalian baik hari ini. Sebelum itu, apakah kalian ingin melakukan ice breaking dulu supaya kita juga tidak terlalu tegang? Apakah kalian mau? Mau, Bapak. Baik, kita akan melakukan ice breaking kepala, pundak, lutut, kaki. Saya yakin kalian sudah pernah mendengarkannya karena ini sudah tidak asing lagi. Mungkin kalian sebelumnya bisa berdiri terlebih dahulu. Baik, kepala, pundak, lutut, kaki ini sangat gampang ya permainannya ya. Kalian cuma perlu menyentuh bagian tubuh kalian yang saya sebutkan. Di sini ada 4 bagian tubuh yang akan saya sebutkan, yaitu kepala, pundak, lutut, kaki. Baik, untuk yang pertama kita latihan dulu ya. Kita mulai, fokus kalian. Kepala, pundak, lutut, kaki, kaki, lutut. Baik, lagi sekali. Tes dulu. Kepala, pundak, kaki, kepala, kaki. Baik, yang terakhir, lebih cepat ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, 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 kaki, kepala, pundak, kaki, lutut, kaki, lutut. Baik, tepuk tangan nih. Baik, silakan duduk kembali. Baik, karena di sini kita melakukan bimbingan kelompok. Apakah kalian sebelumnya pernah mendengar apa itu sih bimbingan kelompok, atau mungkin salah satu dari kalian pernah ada yang melakukan bimbingan kelompok? Saya Pak. Ya, silakan. Mungkin menurut saya bimbingan kelompok itu suatu layanan dalam konseling, tapi sifatnya masih mencegah, dan di sini mungkin kita membahas suatu topik-topik yang familiar seperti itu Pak. Baik, bagus sekali Bunga, sudah benar. Mungkin ada yang mau ingin menambahkan lagi? Dari saya belum pernah melakukan bimbingan kelompok, Pak. Oke, baik, Delia belum pernah. Yang lain apa sudah pernah atau belum? Belum. Oh baik, berarti yang lain ini pertama kali yang melakukan bimbingan kelompok. Mungkin saya di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Benar seperti katakan Bunga tadi, yang dimana bimbingan kelompok itu merupakan proses pemberian edukasi kepada individu, yang dimana dalam suasana kelompok, yang dimana di sini adik-adik diharapkan aktif dalam bimbingan kelompok ini, agar tujuan kita juga di sini untuk menambahkan wawasan kita mengenai topik yang kita bahas hari ini. Dan juga di bimbingan kelompok ini ada 3 asas yang adik-adik harus ketahui, yaitu pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana semua pembicaraan kita ini tidak akan tersebarluaskan oleh orang lain, dan juga kita juga tidak boleh menyebarluaskan apa yang kita bicarakan pada saat ini. Lalu yang kedua itu ada asas kesukaraan, di mana adik-adik semua datang ke sini tanpa ada paksaan sedikit pun dari siapapun. Lalu yang ketiga itu ada asas keterbukaan, yang dimana Bapak harap kalian terbuka dengan apa yang kalian rasakan, dan juga mengungkapkan gagasan-gagasan yang kalian ingin sampaikan mengenai topik pada pertemuan hari ini. Dan di sini kita juga akan menyepakati waktu, yang dimana waktu bimbingan kelompok ini pada satu sesi itu 30 sampai 45 menit. Bagaimana? Apakah kalian setuju?
setuju? Setuju, Pak. Baik, karena kita semua sudah setuju mengenai waktu yang telah ditentukan dan juga kalian sudah mengerti apa itu bimbingan kelompok. Di sini saya akan langsung saja masuk ke topik bimbingan kelompok kita kali ini, yaitu topik kita ini mengenai kepercayaan diri. Mungkin kalian pernah ada yang mendengar atau mengetahui apa itu kepercayaan diri? Mungkin ada yang, oke, baik, silakan Yuni. Kepercayaan diri itu kurangnya rasa percaya diri terhadap di depan umum maupun di lingkungan sekitar. Baik, bagus. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari pernyataan Yuni? Izin menambahkan, Pak. Ya, baik, Bu. Mungkin menurut saya benar apa yang dikatakan ini, tapi kadang rasa percaya diri itu bisa muncul dari ketika melihat teman yang lebih itu punya kita baik. yang kurang percaya diri seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali Bunga. Kalau yang lain, untuk Desi ada yang ingin ditambahkan? Mungkin tentang rasa percaya diri itu bisa meyakinkan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang lebih efektif, Pak. Oke, kalau Delia dan Kartika ada yang ingin ditambahkan? Menurut saya kurangnya percaya diri itu mungkin semua orang pasti punya kurang percaya diri dalam hal-hal tertentu. Jadi kita tuh setiap melihat orang yang lebih dari kita, entah dari fisik atau dari materi atau dari ilmu pengetahuan, pasti kita bakal ngerasa kurang percaya diri. Kalau Kartika? Kalau dari aku sih, kepercayaan diri itu merupakan rasa percaya dan tentang keyakinan terhadap kesanggupannya. Itu juga diperoleh suatu perasaan bangga bersama dengan rasa tanggung jawab. Baik, dan bagus-bagus sekali ya jawaban kalian. Dan Bapak rasa juga kalian sudah sering mendengar apa itu kepercayaan diri. Jadi berarti yang Bapak dapat simpulkan itu dari kalian itu merupakan percaya diri itu kemampuan dari diri kita sendiri, dan di mana kemampuan ini itu kita mengenai yang meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki, dan juga kepercayaan diri ini juga sangat berpengaruh ya pada diri kita sendiri dan juga lingkungan kita sendiri. Nah, di sini Bapak tentunya kepercayaan diri ini juga pastinya punya faktor-faktornya ya sendiri, faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri tersebut. Di sini Bapak juga sudah menemukan 3 faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, yaitu yang pertama ada fisik. Menurut kalian kenapa sih fisik itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri seseorang? Baik, silakan Delia. Fisik itu tentunya pengaruh percaya diri kita, apalagi kita kan cewek-cewek nih, kayak kita ngelihat yang lebih cantik, yang lebih mulus, pasti kita ngerasa kayak kok dia bisa ya secantik itu, kok kita nggak bisa ya, kayak gitu sih, Kak. Oh, berarti menurut Delia ini setuju ya kalau fisik itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri kita ya. Apalagi kalau di cewek. Oh, oke, baik, bagus. Kalau yang lain kenapa? Mungkin ada yang tahu? Kalau dari aku sih, kalau fisik itu sangat mempengaruhi ya, kalau apalagi bukan hanya cewek aja tapi cowok juga, karena kan aku sering ngerasa insecure juga kan melihat itu cantik banget, terus aku ngerasa nggak pede gitu. Baik, tentunya insecure ya, kata-kata yang sangat familiar untuk Gen Z, insecure. Dan juga kita semua pasti juga pernah merasakan insecure terhadap fisik kita, dan itu memang wajar gitu. Untuk yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Mungkin dari saya sama seperti teman-teman, apalagi ketika kita memiliki pasangan, lihat mantannya yang lebih gitu, kita juga jadi overthinking. Jadi kenapa sih bisa gitu? Kenapa kita enggak? Oh, berarti Bunga mungkin karena pengalaman pribadi ya Bunga ya, tidak apa-apa, karena itu sangat normal terjadi pada orang-orang yang mungkin memiliki hubungan terlalu saat kita mengetahui bahwa mantannya mungkin menurut kita itu lebih baik secara fisik, itu kita langsung tidak percaya diri seperti itu. Dan selanjutnya mungkin dari mana Desi dan Yuni? Dari sini udah pasti. Sudah pas Desi? Kalau dari saya sama sih kayak yang lain, Pak. Baik, sudah pas. Baik, saya rasa kalian juga sangat setuju ya dengan kenapa fisik itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri seseorang, dan benar sekali dengan yang kalian bilang itu, dan juga tidak menutup fakta bahwa banyak sekali orang-orang yang mungkin sampai tidak pede atau mengurung diri di kamar karena dia ngerasa fisiknya dia sangat kurang bagi orang lain, bagi sekitarnya dia. Lalu yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, itu ada pengalaman hidup. Menurut kalian kenapa sih pengalaman hidup itu menjadi faktor yang sangat mempengaruhi bagi kepercayaan diri seseorang? Mungkin tahu?
menjawab. Jadi pengalaman hidup menurut saya mempengaruhi ke percaya diri seorang. Jadi kayak misalkan diri saya belum pernah ikut lomba yang Iya. tingkat nasional yang udah lebih di atas gitu, terus ngeliat teman-teman ada yang udah sering ikut lomba, ikut organisasi, jadi ngerasa kayaknya pengetahuan saya ini kurang luas pengetahuan saya, atau mungkin saya harus mengupgrade diri agar sama kayak teman-teman yang udah punya pengalaman yang lebih dari saya. Wah, bagus ya Delia ya, sudah bisa membuat rasa mungkin rasa tidak percaya diri itu menjadi motivasi karena melihat seseorang yang berprestasi itu menjadikan motivasi. Baik, bagus sekali. Mungkin ada yang lain? Dari saya sama kayak Delia Pak, tapi kayak ketika kita ikut lomba terus lihat orang-orang yang udah dapat juara tapi kita malah takut kita nggak dapet, jadi seperti itu ya. Oh, tidak percaya diri. Jadi untuk mengikuti lomba tersebut. Oke, bagus. Berarti Bunga kurang gini percaya diri tentang bidang akademik berarti ya Bunga. Ya bisa dibilang seperti itu. Baik. Selanjutnya ada yang lain? Sama, sudah pas? Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir itu faktor yang mempengaruhi percaya diri itu adalah lingkungan keluarga. Menurut kalian kenapa sih bisa lingkungan keluarga itu mempengaruhi percaya diri? Baik, silakan setelah Delia, Juni. Jadi faktor keluarga itu juga paling penting mempengaruhi kepercayaan diri. Jadi kayak misalkan ada yang keluarganya harmonis, ada yang keluarganya nggak lengkap atau nggak harmonis, pasti kita ngerasa kayak orang lain tuh harmonis banget gitu keluarganya, kayak bahagia gitu kehidupannya, sedangkan kita sendiri nggak. Kita ngerasa pasti kayak kapan ya bisa punya keluarga kayak gitu. Entah juga misalkan faktor keluarga itu kayak keluarganya punya privilege untuk sukses gitu, entah keluarganya tuh anak pejabat atau emang udah keturunannya bagus gitu, pasti kita ngerasa kurang percaya diri untuk bergaul dengan orang-orang seperti itu. Oh, baik, berarti menurut Delia ini kasih sayang, terutama kasih sayang keluarga ya sangat berpengaruh pada kepercayaan diri anak di lingkungan yang dia nanti di kelanjutannya. Oke, baik, bagus. Untuk Yuni? Kalau dari saya benar apa kata Delia, faktor keharmonisan itu penting juga, tapi selain itu faktor akademik dalam keluarga itu juga mempengaruhi. Seandainya kita itu ada sepupunya yang pintar, kita itu kurang percaya diri kalau bertemu dengan anak seperti itu, kayak kurang percaya dirinya gitu. Oh, mungkin karena sepupunya yang pintar ini mungkin sering dipuji oleh keluarga Iya. besar, jadi kita merasa agak bukan minder, kurang percaya diri, kadang merasa kayaknya dia bukan selevel dengan kita, mungkin seperti itu ya, seperti di lingkungan keluarga. Baik, bagus sekali. Ada yang lain? Untuk Desi, Kartika, dan Bunga ada yang ingin ditambahkan? Dari saya sudah cukup Pak. Sudah cukup, Kartika? Desi? Baik, sudah cukup. Saya rasa kalian juga sudah bisa memahami sangat bagus ya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Itu tadi ada fisik, itu sangat relate sekali dengan mungkin hampir semua orang ya, relate dengan hampir semua orang, karena fisik itu bahasanya itu yang pertama kali dilihat oleh seseorang itu yaitu memang fisik. Makanya kenapa banyak orang yang insecure terhadap fisik mereka. Lalu yang kedua itu ada pengalaman hidup, benar seperti tadi kata Delia, yang dimana mungkin orang ini tidak percaya diri karena mungkin dia merasa dirinya tidak selevel dengan orang yang berprestasi, mungkin kayak gitu. Tapi bagus juga tadi kata Delia, dimana dengan rasa lihat dia yang bisa berprestasi itu bisa jadikan kita motivasi ya, itu sangat bagus sekali. Lalu yang ketiga itu adalah lingkungan keluarga juga, itu sangat bagus sekali yang tadi kalian sampaikan, yang dimana kasih sayang orang tua itu sangat penting sekali bagi kepercayaan diri seseorang, karena lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan yang pertama bagi semua anak-anak. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat kepercayaan diri. Ada yang tahu mungkin dari kalian kemanfaat dari kita memiliki rasa percaya diri yang besar, mungkin kira-kira apa? Oke, Delia silakan. Kalau kita punya kepercayaan yang diri yang besar, jadi kita ngerasa bahwa lebih gampang gitu ngejalanin kehidupan. Kayak entah itu di pelajaran mungkin presentasi, kita bakal merasa percaya diri, nggak ada takut gitu. Terus juga kalau ikut lomba, ikut bersosialisasi sama lingkungan sekitar, jadi kita lebih percaya diri, lebih berani gitu untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Baik, bagus sekali. Berarti secara tidak langsung itu tidak takut menghadapi tantangan ya,
karena kita percaya diri melakukan apapun. Mungkin saat kita dikasih tugas sesulit apapun, kita kalau percaya diri ya bisa. Kita percaya bahwa diri kita tuh udah mampu untuk melewati. Bagus sekali dia. Yang lain? Mungkin dari saya kita tuh punya pikiran yang tenang gitu. Oke. Nggak artinya nggak ngebandingin diri sendiri sama diri orang lain, berusaha menerima diri sendiri aja. Baik, berarti menurut Bunga itu dapat dikatakan dapat menerima kekurangan diri kita sendiri ya. Berarti kita bisa berdamai dengan kekurangan kita, dan mungkin juga bisa kita membuat kekurangan kita itu menjadi kelebihan yang kita miliki. Ya baik, bagus sekali Bunga. Yang lain? Ada yang ingin ditambahkan? Pas, Yuni pas, Katika, Isi juga pas. Baik, karena topik kita sudah habis pada pertemuan hari ini, mungkin ada dari salah satu dari kalian ada yang ingin menyimpulkan apa saja yang sudah kita dapatkan ilmu pada bimbingan hari ini. Oke, Delia. Jadi setelah melakukan bimbingan hari ini, saya bisa banyak mendapat ilmu baru atau wawasan tentang kepercayaan diri, terutama dimana kepercayaan diri itu benar-benar berpengaruh dalam kehidupan kita, kehidupan pribadi, sosial, terutama sosial. Kepercayaan diri itu sangat berpengaruh. Jadi juga saya tahu ada 3 faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, yaitu fisik terutama, apalagi di kalangan cewek-cewek atau Gen Z yang dibilangnya. Terus juga ada pengalaman hidup. Lalu yang ketiga juga ada faktor keluarga. Di sini juga saya dapat mengetahui manfaat dari jika diri kita mempunyai kepercayaan diri, kita jadi tenang, seperti yang dibilang Bunga, tenang, tidak dihantui rasa takut untuk bersosialisasi. Itu sih dari saya. Baik, bagus sekali Delia. Apa yang lain? Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Menurut saya sama seperti Delia, Pak. Baik, kalau Yuni sudah, Kartika, Desi. Baik, dan saya rasa kalian semua sudah paham ya dengan apa yang kita bahas hari ini. Dan juga di sini Bapak dapat menyimpulkan sedikit bahwa kalian ini sudah paham dengan apa materi yang Bapak sampaikan hari ini, dan juga Bapak harap kalian memiliki kepercayaan diri yang besar, karena seperti yang kalian tahu, jika kalian memiliki kepercayaan diri yang besar itu kalian bisa dengan menjalankan hidup kalian itu lebih menyenangkan, karena kalian tidak perlu merasa mungkin kalau bahasa sekarang itu overthinking kalau seperti itu. Lalu mungkin juga kalian juga tidak perlu terlalu memikirkan kekurangan apa yang kalian miliki. Baik, seperti itu. Karena waktu bimbingan hari ini sudah hampir habis, apakah ada yang ingin kalian sampaikan sebelum kita akhiri sesi kali ini? Saya, Pak. Baik, silakan Bunga. Mungkin dari saya juga buat diri saya sendiri, buat teman-teman, tingkatkanlah rasa percaya diri, terima diri sendiri, jangan melihat orang lain sebagai patokan. Mungkin kita terima diri kita apa adanya dan jadikan kekurangan sebagai kelebihan diri kita sendiri. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bunga. Bagus sekali ya yang Bunga ingin sampaikan tadi, juga buat pesan buat semua teman-teman yang hadir pada hari ini itu juga sangat bagus. Apa ada yang ingin yang lain disampaikan? Oke, silakan dia. Izin menambahkan di sini buat saya sendiri dan buat teman-teman juga, kita harus berani buat ngelakuin hal-hal yang belum pernah kita coba. Jadi kalau kita daripada kita menyesal karena nggak mencoba, mending kita coba aja setiap ada hal-hal baru gitu, karena kita nggak tahu kedepannya itu bakal nambah ilmu apa, itu bakal nambah wawasan apa. Terus juga kita harus nerima apa kekurangan diri kita, jangan malah terus-terusan menyalahkan diri karena kekurangan tersebut. Jadi kita harus bisa berdamai sama diri sendiri. Baik, bagus sekali ya yang Delia katakan tadi. Tepuk tangan dulu untuk Delia. Dan juga benar seperti Delia katakan tadi, itu tidak usah takut untuk mengambil sebuah tindakan yang baru, karena pasti kita juga pernah mengalami yang awalnya takut mengambil keputusan tersebut, ternyata setelah kita jalani itu malah yang kita ambil tindakan tersebut malah sangat berguna bagi masa depan kita. Itu pasti kalian semua pernah menjalani itu. Baik, apa yang ingin sampaikan lagi? Kartika, Desi? Baik, untuk Yuni sudah pas. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, untuk sesi bimbingan selanjutnya itu nanti akan Bapak hubungi lewat via WhatsApp
Maka dari itu pada bimbingan kali ini kita akhiri dan Bapak ucapkan terima kasih. Namun sebelum kita bubar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena diawali oleh doa yang kita juga akhiri dengan doa. Mungkin ada yang ingin memimpin untuk mengakhiri doa? Baik, silakan Yuni. Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih kalian sudah datang pada bimbingan kali ini dan saya persilakan untuk kalian untuk kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.